baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Nah, sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan. Posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya Tuhan, karena penelitian kami agak salah ditemukan begini-begini, selesai perkembangan. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, kepolisian pun melakukan pencegahan ke luar negeri kepada Roy Suryo CS. Roy Suryo tidak mempermasalahkan tindakan pencekalan terhadapnya. Roy bilang dia tak punya urusan di luar negeri karena pengumpulan bahan pembuatan buku Black Paper yang mengungkap soal Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah selesai. Saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal ya gitu. Nggak apa-apa ya, toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Setelah penetapan tersangka, polisi pun menyatakan para tersangka harus menjalani wajib lapor. Kuasa hukum Roy Suryo CS menyebut dalam proses penyidikan mereka mengajukan adanya gelar perkara khusus. Selain itu mereka juga mengajukan 4 saksi ahli dan meringankan. Hari ini sudah penyidikan sehingga tidak ada alasan bagi institusi Polri, apalagi di tengah wacana ya perbaikan kinerja institusi Polri, untuk tidak melakukan gelar perkara khusus sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA. Hari ini kami akan mengirimkan surat secara resmi kepada Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tentang sejumlah nama ahli-ahli yang memang sudah kami siapkan, sudah berkomunikasi untuk bisa diperiksa di tingkat penyidikan agar ada kesetimbangan dari keterangan ahli, hanya yang sebelumnya hanya dari penyidik, kami harapkan juga bisa mempertimbangkan keterangan ahli dari kami. Setidaknya ada 4 ahli, 1 ahli bahasa, ya ahli bahasanya itu forensik, linguistik forensik, mohon maaf ya. Kemudian ada ahli pidana, kemudian juga ada ahli ITE. Kepolisian menyatakan sudah menerima permohonan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Karena itu kepolisian pun bakal melaksanakan gelar perkara khusus sesuai permintaan karena merupakan hak para tersangka. Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik. Di tengah proses penyidikan kasus ijazah palsu, wacana untuk mendamaikan Jokowi dan para penuding ijazahnya pun mengemuka. Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, yang mengungkap usulan damai lewat mediasi, muncul dari aktivis 98 Faisal Assegaf saat audiensi dengan Komisi Reformasi Polri. Menurut Jimli, bukan tak mungkin jalur mediasi juga ditempuh dalam proses pidana apabila seluruh pihak mencapai kesepakatan. Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Assegaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu, mau nggak mereka dimediasi? Ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu rest
restoratif justice. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga memungkinkan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo diselesaikan lewat mekanisme restoratif justice. Habibur Rahman bilang, KUHP yang baru mempertegas aturan restoratif justice, di mana penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mencari titik temu antara pelaku dan korban sehingga tidak perlu diteruskan secara hukum. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan. Karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Menanggapi kemungkinan damai, Wakil Ketua Jokowi Mania Andi Aswan menyatakan sikap Jokowi selalu terbuka, termasuk kemungkinan damai. Namun menurut Andi, para tersangka yang menuding ijazah Jokowi palsu harus menunjukkan itikat baik dengan meminta maaf. Awal pun ya Pak Jokowi itu terbuka, pintunya terbuka untuk bisa bermediasi. Artinya begini, posisinya Pak Jokowi ini kan yang difitnah oleh mereka. Kalau mereka datang minta maaf ya, karena penelitian kami agak salah ditemukan begini. Ini selesai itu barang. Tapi kan ini kan masalahnya kan berkembang terus ya, bukan hanya masalah ijazah Pak Jokowi. Ini berkembangnya luar biasa gitu loh. Apapun yang terbaik itu baik juga dengan melalui mediasi, ya monggo-monggo saja, tapi itu adalah hak dari Pak Jokowi menerima atau tidak. Kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi dilanjutkan di sidang pengadilan itu juga lebih baik lagi. Namun opsi berdamai lewat proses mediasi justru ditolak oleh kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy menyebut tidak akan berkompromi. Para kliennya akan terus membawa aspirasi masyarakat yang menggugat ijazah. Untuk tidak mempercayai siapapun yang mengaku-ngaku bertindak untuk dan atas nama tim juga kasus ini yang berusaha membangun narasi perdamaian dengan siapapun, termasuk ke lembaga manapun. Dan sekali lagi, tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi, tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya, tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Sementara Roy Suryo bilang syarat mediasi adalah menghentikan semua proses hukum terhadapnya. Namun jika berdamai pun, Roy Suryo menolak menarik buku Jokowi White Paper yang sudah diterbitkan. Selesai. Nggak ada apa-apa dong. Jangan diungkit gitu. Iyalah. Gitu. Tapi bukunya tetap terbit gitu. Loh ya, kalau buku masa buku mau ditarik? Nggak mungkin lah. Jadi buku itu ketika misalnya kemarin sudah ada undangan, misalnya buku itu mau dibahas di mana, ya biarkan aja. Itu kan diskusi ilmiah soal buku. Buku yang mau terbit, black paper, ya silakan aja. Itu buku kan beda. Ini kan soal Jokowi lain dengan soal anaknya kan. Dalam kasus tudingan ijazah palsu tersebut, polisi menetapkan 8 tersangka. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana. Selain itu ada juga Kurnia Tri Rohyani, Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hariludin. Polisi menyatakan belum melakukan langkah penahanan terhadap para tersangka, namun mereka dikenai wajib lapor. Tim Liputan Kompas TV.